Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailita Sabrina dengan NIM 21105030036. Saya dari kelas akuntansi syariah 1. Di sini saya akan mereview atau menanggapi video dari Bapak Wadud Nafis LCMEI yang berjudul Puncak Kemajuan Peradaban Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah. Nah, yang pertama, profil pemerintahan Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung cukup lama, yakni 508 tahun dari 750 sampai 1258 Masehi. Pendiri dinasti Abbasiyah ini sendiri yakni Abdul As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah karena kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding dengan Bani Umayyah. 3 dinasti Abbasiyah didirikan yakni pada Humayyah atau Yordania sebagai pusat perencanaan Kufah atau Irak, sebagai kota penghubung, dan juga Khurasan yang digunakan sebagai pusat gerakan praktis. Adapun khalifah-khalifah yang terkenal pada saat kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Abdul Abbas As-Saffah dari pendiri dinasti Abbasiyah dan sekaligus menjadi khalifah pertama. Ia mendapat gelar As-Saffah yang artinya pengalir darah. Ia meninggal pada usia 33 tahun di kota Hasmiyah karena jatuh sakit dan memberikan kepemimpinan kepada saudaranya yakni Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur, pada ia menjadi khalifah, ia membuat 8 kewajiban untuk mengubah strategi dalam perkembangan peradaban Islam. Seperti 1. Memindahkan pemerintahan ibu kota yang awalnya di Damaskus ke Hasimiyah, kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad. Kedua, membentuk lembaga protokol dan sekretaris negara. 3. Membentuk polisi negara yang bertujuan keamanan jalan dan aturan-aturan pasar. Keempat, mengangkat beberapa orang untuk ditempatkan di lembaga yudikatif dan eksekutif. 5. Membentuk wazir sebagai pemimpin pemerintahan. 6. Menjadikan Muhammad bin Abdurrahman sebagai hami. 7. Menambah tugas tukang pos untuk melaporkan keadaan pemerintahan. 8. Menaklukkan daerah-daerah yang sebelumnya melepaskan diri dari pusat pemerintahan. Adapun khalifah yang ketiga ialah Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid. 1. Sering mendatangi rakyat-rakyatnya dan mendengarkan keluh kesahnya secara langsung. 2. Sangat memperhatikan perkembangan ilmuwan dan kebudayaan. 3. Pada saat ini pemerintahan saat itu kondisinya ekonominya masyarakat cukup baik. Sulit untuk mendistribusikan zakat dan infak. 4. Keamanan sangat dijaga. Sampai-sampai masyarakat merasa aman saat keluar malam. 5. Mementingkan sarana dan prasarana yang ada. 6. Suka dalam menerjemahkan berbagai buku-buku asing. Ketujuh, pada masa pemerintahan dinasti berada pada masa keemasan. Adapun khalifah yang keempat yakni Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun pada tahun 198 sampai 218 Hijriah yang dilakukan Khalifah Ma'mun pada masa pemerintahannya yakni 1. Mengembangkan pertanian hingga pesat. 2. Akibat dari berlimpahnya hasil pertanian,
maka banyak kafilah-kafilah yang datang untuk melakukan perdagangan dan juga ekspor-impor. 3. Memperluas lintas dagang melalui dataran tinggi, pamir, dan jalur laut. 4. Mendorong perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran, filsafat, dan matematika. 5. Menerjemahkan buku-buku filsuf terkenal seperti Plato dan Aristoteles. 6. Menyiapkan penerjemahan bahasa asing ke bahasa Arab. Selanjutnya, runtuhnya dinasti Abbasiyah diakibatkan oleh dua faktor, yakni yang pertama faktor internal. Banyak khalifah-khalifah yang masih lalai dengan tugas dan kewajibannya. Dan luas wilayah dinasti Abbasiyah mengakibatkan sulitnya melakukan komunikasi dari pusat ke arah. Yang kedua, faktor eksternal. Terjadinya perang salib yang menelan banyak korban dan jatuhnya Baghdad ke tangan Hukaghu. Dan yang terakhir, munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.